antara Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Ketiga calon ini mereka sudah melalui proses debat. Apa yang Bang Aska nampak ataupun boleh ambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk pilihan raya mereka? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, apa kabar semua? Sekarang ini saya berada di studio Bang Tengkuruk Channel. Jadi kami akan membincangkan terkait dengan pemilu di Indonesia. Apakah rasionalnya, bagaimanakah dia dapat membentuk satu sistem yang mana yang boleh dicontohi untuk dibawa masuk ke dalam politik Malaysia. Jadi ini sekadar informasi dan percambaan minda untuk kita bersama pada kali ini. Oke, yuk kita terus ke dalam perbincangan ini. Antara Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Ketiga calon ini mereka sudah melalui proses debat. Apa yang Bang Aska nampak ataupun boleh ambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk pilihan raya mereka? Oke, sebenarnya dalam ketiga calon ini memang perdebatan ini kita tidak boleh nilai ke semua dalam perdebatan ini untuk menilai seseorang itu bagaimana dia membuat satu-satu pekerjaan atau amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Tetapi sekurang-kurangnya dalam perdebatan yang dibuat oleh Indonesia dalam pemilu kali ini, ia dapat membuka ruangnya kepada semua paslon-paslon sama ada Prabowo, Ganjar ataupun Pak Anies dalam menjawab apa sahaja persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat Indonesia, sama ada dari segi pembangunannya, apa ideologi mereka bawa, dan apa pula misi dan visi wawasan ke depan sekiranya mereka jadi presiden nanti. Cuma Bang Aska, yang saya tengok ada satu keunikan kalau dilihat Pak Prabowo, dia ini saya tengok daripada melalui pembacaan, ternyata dia ini sudah 2 kali rupa-rupanya bertanding untuk menjadi presiden, kalah oleh Pak Jokowi. Iya, benar. Tapi kali ini dia hampir mendapat majority seluruh, sebab sudah 50% ke atas tau. Iya. Dia punya mendekati 60% lah. Sekarang dalam 57 di quick-count, yaitu hitungan cepat dalam pemilu ini, tapi belum rasmi. Tetapi ini memberi gambaran bahwa Pak Prabowo ini dibayangi oleh Pak Jokowi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Gibran, misi dan visi mereka itu menjurus kepada apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini. Mereka akan ada kesinambungan, laksanakan segera. Itu yang membawa kepada kemenangan melebihi 50% Pak Prabowo ini. Nah, bayang-bayang Pak Jokowi itu yang nampak. Kalau tim Pak Prabowo dengan Gibran, Gibran kan anak Pak Jokowi. Iya. Jadi sudah pastinya sebab pendukung Pak Jokowi ini ramai. Memang. Dan kita pun di Malaysia memang Pak Jokowi ini antara pemimpin yang kita kagumi. Iya. Sebab cara dia bagaimana memimpin Indonesia itu, sehingga kan Indonesia di mata dunia menjadi salah satu negara yang sangat disegani dan dihormati. Betul. Itu yang Pak Prabowo bila dia sekarang nih, saya yakinlah Bang Aska, Pak Prabowo adalah bakal akan jadi presiden yang akan memimpin Indonesia. Iya. Jadi, memang. Tengok dia punya sifat yang tidak putus asa, walaupun sudah 2 kali bertanding, dikalahkan. Saya ada tengok cuplikan video Pak Prabowo. Dia bagi tahu, saya sudah 2 kali nih bertanding melawan presiden. Saya 2 kali dia bilang kalah. Tapi itulah, bila kalah tahun yang penggal kedua, Pak Jokowi bawa dia masuk dalam kabinetnya. Betul. Jadi Bang Aska lihat macam mana pembawaan Pak Prabowo ini dari segi wataknya, dari segi pandangan kasar Bang Aska lah. Itulah kematangan dalam politik Indonesia ini, dia dinamik ya. Kadang-kadang lawan boleh jadi kawan. Kadang-kadang kawan pula boleh jadi lawan. Betul. Jadi dinamika politik di Indonesia ini kita tidak boleh jangka. Tetapi apa yang ada pada Pak Prabowo ini,
dia menerima undangan Pak Jokowi untuk masuk dalam kabinetnya selepas 2 kali kekalahan dalam pemilihan Pilpres Presiden tahun 2014 dan juga 2019. Jadi Pak Prabowo ini kalau mengikut kata-kata Bapak Gus Dur ya, almarhum Gus Dur, Pak Prabowo ini akan jadi presiden suatu masa nanti di usia yang lanjut begitu. Jadi benar-benar ini akan berlaku dalam pemilu 2024. Semalam saya ada tengok yang mana Pak Prabowo pernah jumpa dengan Gus Dur. Ketika itu apabila Pak Prabowo jumpa almarhum Gus Dur, Gus Dur bagi tahu Pak Prabowo pergi buat macam berniaga lah. Berniaga. Jadi bila dia buat perniagaan sukses, lepas tu dia masuk dalam politik. Nah di situ bermulanya dia punya kelihatan lah kepimpinan Pak Prabowo. Jadi yang terlihat lagi apabila dia dilantik menjadi Menteri Pertahanan, Bang Aska. Sebab itu Pak Prabowo ini dia seorang usahawan yang memang sudah berjaya. Kalau sebelum pun jadi ahli politisi ini, Pak Prabowo ini memang kalau di Indonesia itu dipanggil Sultan, orang yang kaya sudah. Pada masa dia itu. Dia kan pengusaha. Dia memang sudah pengusaha. Selepas dia daripada TNI dia dulu jadi jenderal di TNI. Lepas itu kemudian jadi pengusaha, baru dia masuk pergi politisi. Dan kita nampak bahwa Pak Prabowo ini dia punya keikhlasan dalam membantu rakyat dan masyarakatnya di Indonesia ini. Sangat-sangat kita nampak. Kenapa? Sebab bila sudah 2 kali kekalahan, dia sanggup lagi untuk percobaan kali ketiga ini. Demi untuk dia betul-betul ingin membantu masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan akhirnya yang kali ketiga ini dia berjaya. Ini belum lagi resmi lah, tapi undian sehingga 60% itu itu nampak sudah bahwa dia akan meneruskan kesinambungan Bapak Jokowi ini. Sebab kalau tengok di bawah 50% terpaksa diulang. Kena ada putaran kedua lagi. Kan? Ini kalau Bang Aska lihat, saya pun tengok sudah 50 ke atas. Itu perlu lagi kah? Tidak perlu? Iya, dia kalau sudah melebihi 51% ke atas, dia hanya 1 putaran dan itu confirm sudah. Jadi Pak Prabowo ini akan jadi presiden. Jadi bila melihat suasana yang berlaku di Indonesia, apa perkara yang boleh kita jadikan dia sebagai satu inspirasi, Bang Aska? Sebenarnya banyak yang kita boleh jadikan inspirasi, boleh kita jadikan contoh dalam pemilu kali ini. Antaranya rakyat Indonesia yang memilih ini, dia tidak terlalu memprovokasi dia punya lawan, dia punya pendukung. Contoh Pak Anies, pendukungnya kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar, itu masing-masing berkempen dengan cara yang mempunyai adab-adab, tata tertib. Adapun mungkin sedikitlah kita tidak nampak yang menjadi dia keributan yang besar, rusuhan apa segala. Kita nampak asas dan kematangan itu ada di pendukung-pendukung masing-masing nih. Jadi ini yang kita sebenarnya Indonesia ini, Bang Tengku, 275 juta jiwa lebih kurangnya, mendekati 300 juta ya. Itu bukan senang ya. Dari 17.000 pulau, bukan senang untuk etnik lagi, etnik dan suku ada 1.300. Betul. Bahasa ada lebih kurang 700 bahasa. Tetapi bagaimana semua pendukung ini dengan aman mengundi dalam masa pemilihan pada 14 Februari itu. Jadi kita nampak dari pagi sampailah ke sore, habis tutup segala pemilihan, tidak ada pun berita-berita yang mengatakan ada rusuhan dan sebagainya. Jadi ini satu kematangan yang ada di pemilu Indonesia yang boleh dicontohi di mana-mana negara pun, bukan saja di Malaysia ya. Yang saya nampak di situ apa yang Abang Aska katakan tadi, dari segi tidak menyentuh isu-isu yang sensitif, seperti membawa isu agama, lepas ni apa tadi etnik, tidak membawa gitu kan. Jadi itulah yang kekuatan yang ada pada Indonesia. Bayangkan ramainya jumlah penduduk tuh. Tapi benda-benda ini yang sepatutnya perlu dielakkan semasa berkempen, tidak menyentuh perkara-perkara ini. Tengok buktinya bila Indonesia tidak menyentuh pun perkara-perkara ini, tapi mereka sukses menjalani proses pemilihan. Dan Indonesia
semua paslon ini dia menggunakan cara campaign dengan mendekati rakyat, selain daripada pergi turun ke lapangan, tetapi juga dengan media-media sosial, dengan lagu-lagu. Saya dengar anak-anak muda ada lagu. Sana dorang menggunakan ChatGPT tau. Itulah ChatGPT. Itu salah satu kecanggihan pada masa kini ya. Mereka menggunakan teknologi media sosial ini. Memanfaatkan teknologi untuk perkara kebaikan. Betul, memaksimalkan segala apa yang ada. Betul. Dorang guna lagi TikTok. Lepas tu artis lagi. Guna artis lagi. Ini kalau dalam campaign Pak Prabowo ada artis seperti Raffi Ahmad, itu seorang public figure yang boleh menarik anak-anak muda sebenarnya. Jadi semua calon-calon ini dia manfaatkan, optimumkan segala apa yang ada. Untuk menarik anak-anak muda dan pemilih-pemilih, ada yang di atas pagar, mungkin menggunakan public figure ini mereka akan kreativitas. Itu kreativitas yang ada di calon-calon masing-masing. Jadi ada banyak lagi sebenarnya yang boleh kita contohi. Itu salah satu. Dan yang keduanya, di Indonesia ini juga, pemilu kali ini juga yang kita sangat coba ambil pengajarannya. Pengajaran yang paling terbesar ialah selepas selesai pemilu ini, semua akan bersatu kembali. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Jadi pendukung dari Pak Anies, Pak Ganjar, walaupun memang ada yang tidak puas hati ini, tetapi akhirnya mereka akur juga dengan undian yang itulah demokrasi terbesar di ASEAN ini. Kesimpulannya, apa yang kami lihat sepanjang kampanye ataupun pemilu untuk tahun 2024 ini yang berlaku di Indonesia, ada beberapa perkara yang boleh dijadikan sebagai inspirasi yang boleh juga mungkin kami gunakan di sini, seperti contohnya debat calon-calon presiden. Lepas tu menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT. Lepas tu kreatif dalam berkempen tanpa menyentuh soal sensitif. Jadi modal mereka itu tidak ada menyentuh perkara-perkara itu, tapi sukses. Betul. Jadi akan datang mungkin Indonesia ini di bawah Pak Prabowo. Saya sudah melihat secara mata kasarnya di Bang Tengku bahwa Indonesia dalam 5 ke 10 tahun akan datang akan menjadi kuasa besar ekonomi di dunia. Karena apa? Karena apabila sudah Pak Prabowo ini menjadi presiden nanti, dia akan melaksanakan ke semua misi visi ideologi Bapak Jokowi yang lalu. Jadi dia, kalaulah contoh bukan Pak Prabowo yang jadi presiden, dia jadi contohlah Bapak Anies jadi presiden. Jadi Pak Anies ini inginkan satu perubahan, dia tidak akan mengikut visi misi Bapak Jokowi. Jadi mungkinlah Indonesia itu akan berubah sedikit. Tidak seiring seperti Pak Jokowi lah. Tidak seiring. Tapi kalau kita nampak Pak Prabowo ini, dia memang sudah sejalan dengan Bapak Jokowi. Indonesia akan jadi negara yang kuat dari segi ekonominya. Dan itu yang Malaysia harus mendukung, karena Malaysia ini negara hanya 35 juta jiwa, hampir sama dengan Jawa Timur. Jawa Timur lagi tinggi dia punya penduduk daripada Malaysia sebenarnya. Jadi Malaysia perlu juga mengambil pelajaran lah daripada apa yang berlaku di Indonesia yang penduduknya 200 juta itu. Dia dapat mengawal, dapat melakukan satu perjalanan pemilu yang begitu cantik ya. Ya, kita di Malaysia pun melihat begitu baik perjalanan sepanjang pilihan raya ataupun pemilu yang berlaku di Indonesia. Ya, Abang Aska, terima kasih di atas sharing Abang Aska. Nanti kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di video yang ngobrol-ngobrol berkaitan dengan bagus juga perkara yang boleh dijadikan inspirasi. Iya. Untuk Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Betul. Kita dukung sepenuhnya.
untuk Indonesia Malaysia juga. Sama-sama mantap.